Saya Enya Rosida yang lagi jalan-jalan di Singapura. Pada video ini kita akan dengarkan cerita tentang Singapura dari tour guide kita. Ternyata Singapura itu meskipun negara kecil, tapi hebat perkembangannya. Kita ikuti yuk. Kita berapa bagi 730 km persegi dari termasuk 63 pulau di sekelilingnya, dari ujung barat, ujung timur ke barat. Tadi Bapak Ibu datangnya dari barat kan, barat timur 42 km, utara selatan 23 km. Itu saja luasnya ya. Jadi untuk pulau ini sendiri, Pulau Singapura sendiri hanya sekitar 600-an kilometer persegi, dan mayoritas rakyat menetap di pulau ini. Jumlah penduduk kami 6 juta orang ya, sekitar 64%-nya pendatang dari luar yang tinggal di Singapura. Jadi 74%-nya suku bangsa Chinese, 14%-nya orang Melayu, dan 7%-nya orang penduduk kami terdiri dari orang India, dan 5%-nya suku lain-lainnya, Arab, Yahudi, Parsi, Peranakan. Ya di sini juga sekarang banyak orang Filipina dan negara suku lain-lainnya yang tinggal di Singapura ini. Bahasa nasional kami karena Jawa, Pak. Ya, jangan tutup semua, sebagainya dibuka. Jadi bahasa nasional kami adalah bahasa Melayu, sama dengan Malaysia. Ya, arah militer kami ya kiri belok, kanan belok, ya belakang pusing. Bahasa administrasi, Pak pindah aja Pak, Bapak pindah saja. Ada yang kursi yang kosong nggak? Siap. Jadi Bapak Ibu bantu ini ya, jangan ditutup semua, ada yang dibuka gitu supaya. Nah, jadi kalau bahasa di Singapura, kita sehari-harian kita menggunakan bahasa Inggris. Kalau ketemu ya suku yang sama, kita pakai ketemu ke orang Melayu, kita pakai bahasa Melayu gitu. Jadi orang Jawa, orang Batak juga ada, orang Bugis juga ada di Singapura, kita menggunakan bahasa Melayu. Jadi kalau di sekolah kami itu wajib belajar 2 bahasa, yaitu mulai dari tahun 1986 Singapura mengadakan sistem bilingual, yaitu mata pelajaran dipelajari dalam bahasa Inggris, kemudian kami harus belajar bahasa kedua yaitu bahasa orang tua ya, namanya mother tongue, lidah ibu namanya. Jadi kalau saya Chinese, anak saya belajar Mandarin, Inggris harus belajar. Jadi anak-anak kalau dia ketemu teman, mereka berbahasa Inggris. Jadi cuma Singapura bahasa Inggrisnya hebat. Inggris Singapura, orang Inggris belum tahu ngerti. Kita pakai bahasa campuran logat kita sendiri ya. Singapura adalah negara bekas jajahan Inggris, yang dimana pada tahun 1819 Singapura mulai dijajah oleh Inggris karena Inggris melihat lokasi kita strategis untuk membuka perdagangan laut. Kemudian pada tahun 1942 sampai 45 Singapura juga pernah dijajah oleh Jepang selama 3 tahun 6 bulan. Tahun 1965 kami merdeka. Hari kemerdekaan kami itu di 9 Agustus. Jadi 9 Agustus 1965 Singapura merdeka. Tahun depan kami berusia 60 tahun. Ya, sistem pemerintahan Inggris yaitu presiden menduduki jabatan sebagai lambang negara republik, kemudian perdana menteri yang memegang peranan politik, dan parlemen kami mempunyai 89 anggota DPR yang mewakili rakyat. Jadi 29 distrik di Singapura, kami tidak ada provinsi, kabupaten, kecamatan ya. Jadi di bagian timur, karena di daerah airport ini terlalu banyak penerbangan, jadi di sini tidak ada perumahan. Lihat di sebelah kanan, tanaman ini ditanamnya di pot bunga ya. Ini adalah landasan darurat kami. Jadi apabila Changi Airport membutuhkan landasan darurat, ini bisa digusur, dipindahkan keluar tanaman-tanaman ini anytime ya. Jadi di bagian timur ini khusus untuk airport. Nah, selain dengan bus, kita boleh menuju ke airport dengan satu lagi yang tadi saya katakan, transportasi umum kami yang namanya MRT ya. MRT seputar Singapura membangun terus ya, dari tahun 1987 kita mulainya. Jadi angka pengangguran Singapura 2,2%, angka yang rendah. Jadi negara kami ini negara baru, tapi perkembangan ekonominya
lumayan stabil. Ya, kalau kita lihat angka pengangguran yang rendah ini, ya, per kapita rakyat menurut perhitungan pemerintah gaji per orang per bulan adalah $7.000 per orang. Itu perhitungan pemerintah. Ya, itu kalau dihitung, ya, siapa yang gajinya besar? Pegawai negeri gajinya besar. Ya, guru, dosen. Kemarin saya juga bawa dosen. Jadi dia orang kalau di kami itu dosen enggak, kalau di Singapura dosen, guru gaji besar. Pegawai negeri, gaji polisi, militer semuanya itu gaji besar. Itu kan pegawai negeri. Jadi mulai dari merdeka sampai sekarang kita memajukan ekonomi dengan cara tidak ada hasil bumi kami di sini, tidak ada sumber alam, tidak ada pertanian, peternakan, serba kami beli. Jadi ya, devisa terbesar kami datangnya dari peti kemas, pelabuhan perdagangan laut. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu sepanjang pesisiran, di luar itu banyak kapal, ya kan? Mereka ada yang sedang menunggu schedule untuk masuk ke pelabuhan kami. Jadi setiap kali perhentian ada 800 kapal setiap 2 menit ada satu kapal yang keluar atau masuk ke pelabuhan kami. Inilah devisa negara terbesar Singapura. Keduanya dari pengolahan minyak, ketiga dari pariwisata. Bapak Ibu lihat begitu banyaknya turis Singapura dari berbagai negara selalu datang setiap weekend begitu Bapak Ibu. Jadi itulah salah satu dari devisa negara kami, dan juga dari pembuatan elektronik. Juga merupakan salah satu devisa negara kami. Nah, Bapak Ibu, di sepanjang perjalanan Singapura itu tidak akan melihat sawah. Ya, kalau di Malaysia itu lihat kebun pala, ya kan, sepanjang jalan ada penghijauan yang cantik. Singapura ada penghijauan, tapi ini di sepanjang jalan ini kita lihat tanaman ini untuk membuat negara kita indah, Garden City. Kemudian kita akan lihat di sebelah kanan seperti ini rumah tinggal. Ini rumah tinggal. Tapi kalau rumah tinggal saya sebut itu orang Indonesia bilang ini bukan, ini apartemen. Maksud saya apartemen itu rumah tinggal, maksud saya itu is a home. Maksudnya tempat tinggal kami. Jadi di Singapura karena lahan yang terbatas, tanah yang terbatas, makanya rakyat mayoritas tinggalnya di apartemen. Apartemen dibagi beberapa jenis, 2 jenis besar lah ya. Satu apartemen swasta, satu apartemen pemerintah. Kalau apartemen swasta itu apartemen pemerintah ya. Apartemen pemerintah itu dibangun oleh pemerintah, disubsidi sebesar 80%. Hanya dijualkan kepada orang Singapura saja, warga negara Singapura saja yang boleh beli. Nah, Singapura semuanya mahal, serba mahal, tapi apartemen murah. Betul Pak. Yang dijual untuk kami yaitu yang murah. Ya, disubsidi 80%. Bunga pinjaman per tahun 2,6%. Ya. Tapi persyaratannya kalau mau beli flat, itu namanya flat yang dibangun pemerintah namanya flat. Persyaratan pertamanya harus warga negara Singapura, kedua harus menikah. Jadi tidak menikah tinggal sama orang tua. Tidak boleh beli, tidak disubsidi kecuali dia mencapai umur 35 tahun baru boleh beli yang unit kecil. Kalau rata-rata kami menetap di ukuran 90 sampai 100 meter persegi. Itulah ukuran rumah tinggal kami. Ya, rata-rata. Itu namanya 4 kamar, 3 kamar tidur, 1 ruang tamu. Harganya sekarang adalah $300.000 Singapura setelah subsidi. Jadi membayarnya 20% uang muka, 80% dicicil maksimum 30 tahun dengan bunga pinjaman 2,6% per tahun. Jadi memastikan kita sanggup. Ya, kalau kita bandingkan dengan per kapita rakyat itu kita pada sanggup, ya kan? Nah, cuma persyaratannya kita menikah, kita beli apartemen 5 tahun, dalam 5 tahun tidak boleh jual rumah, tidak boleh cerai. Nah, cerai rumahnya akan disita. Gitu ya. Jadi itulah salah satu persyaratannya. Kalau saya mau jual boleh, setelah 5 tahun saya boleh jual. Tapi tidak boleh beli langsung dari negara, beli dari siapa yang mau menjualnya dari pasaran begitu. Maksud kita panggil itu dari pasaran, ya. Jadi itu juga udah lebih mahal harganya. Nah, begitulah sistem perumahan kami. Tetapi kalau yang namanya apartemen swasta, kondominium, ya, itu dibangun oleh pihak swasta, tidak ada subsidinya. Itu harganya mulai yang tadi saya katakan 90 meter persegi. Kita beli dengan negara sekitar $300.000. Kalau beli dengan swasta itu mungkin hampir $1,5 juta Singapura baru bisa dapat.
Ya, dan bunga pinjamannya bunga bank lebih tinggi. Nah, yang namanya rumah seperti kita di Indonesia, rumah itu bukan kaya lagi, tapi kaya sekali. Nah, jadi kalau apartemen swasta orang kaya, rumah orang kaya sekali. Harga rumah mulai dari 2,5 juta dolar Singapura. Nah, itu standar harganya ya. Jadi kalau ya, dia katakan saya tinggalnya di rumah yang ada tanah, wah itu orang kaya sekali ya. Bapak tukar di Indonesia berapa? Hah? 12. Sudah 12 ya. Saya jarang, kalau saya ke Batam baru saya tukar. Ya, oke. Jadi begini Bapak Ibu, inilah rumah tinggal orang Singapura. Seputar Singapura ya, kita lihat apartemen ya. Kalau ini yang ada pagar namanya kondominium. Ya. Nah, oke, Bapak Ibu, selanjutnya acaranya kita akan turun untuk berfoto di Garden by the Bay. Setelah itu kita akan menuju ke tempat makan siang. Jadi Bapak Ibu nanti di sana itu Bapak Ibu di sana makan di sana gitu. Jadi seperti biasa lah kalau kita dalam di Singapura pendidikan wajib untuk 10 tahun. 10 tahun. Yaitu sekolah dasarnya 6 tahun, SMP-nya 4 tahun, SMA-nya 2 tahun. Nah, sekarang kami sedang rileks karena sudah selesai ujian SD, SMP, SMA. Tinggal libur, tunggu liburnya di pertengahan November sampai tanggal 2 Januari, 6 minggu liburan akhir tahun kami untuk kenaikan kelas. Ya, tapi China lebih lama. China bisa 3 bulan liburnya karena dingin. Nah, musim dingin mereka libur. Oke, jadi Bapak Ibu sebentar nanti di Garden by the Bay sama kita kumpulkan Bapak Ibu untuk grup foto. Kemudian Bapak Ibu foto bebas. Selesai kita pulang ke tempat turun bus ya. Garden by the Bay itu seluas 100 hektar tanah yang luas ya, tempat yang luas sekali. Jadi Bapak Ibu perhatikan, jangan coba masuk ke lihat tanaman, masuk ke hutannya. Nanti di sana itu nggak ada signal, nggak ketemu jalan keluar nanti. Jadi kita foto di luar di super tree ya kan, kelihatan Bapak Ibu pohon super tree itu ada 18. Kita akan berfoto di tempat yang 3 pohon super tree dengan mendapatkan latar belakang Marina Bay Sands. Marina Bay Sands itu adalah 3 gedung tinggi itu yang dimana sebenarnya itu adalah hotel ketinggian 200 meter dan di puncaknya itu terdapat skypark dan kolam renangnya, infinity poolnya. Jadi itulah Marina Bay Sands yang bagus di foto. Kita akan berfoto di Garden by the Bay, kemudian nantinya ke Merlion ya, kita juga dapat foto dengan latar belakang Marina Bay Sands ini ya, singa dengan Marina Bay Sands. Jadi Bapak Ibu, ini dia muara Singapore River. Sungai ini telah dibersihkan dari tahun 1977 sampai 1987. Ini telah dijadikan sebagai dam air minum Singapura yang ke-17. Jadi inilah sumber air minum kami. Salah satunya kami mempunyai 17 dam. Nah, di bawah jembatan ini yang kelihatan ini adalah pit stop building untuk balap mobil F1 Formula One yang kita adakan di bulan September yang lalu. Dan di bumbungnya itu kita akan melihat 1400 helai solar panel. Apa? Dia bilang ke Merlion dulu. Oke lah. Ya. Merlion itu merupakan ikon Singapura. Jadi di patung ini dia diresmikan 2 kali oleh Bapak Perdana Menteri Singapura yang pertama yang namanya Lee Kuan Yew. Nah, nama lama Singapura itu adalah Temasek yang diganti oleh orang dari Indonesia, dari Kerajaan Sriwijaya, Pangeran Sangni Lautama. Pada abad ke-14 ketika beliau bersiar-siar dengan permaisurinya, beliau menemui ombak yang kuat sehingga dia harus cari tempat untuk berlabuh. Dan berlabuh di pulau ini, beliau merasa diselamatkan oleh pulau ini. Beliau ingin membangun kota ini supaya dikenal oleh dunia. Dan waktu itulah dia menemui seekor binatang yang gagah. Dia tanyakan kepada pengikutnya, apa nama binatang ini? Kata pengikutnya, itu namanya singa. Kalau begitu saya sebut dia Singapura, kota ini. Begitulah kami dapat nama, dalam bahasa Sanskerta artinya kota singa. Jadi begitulah kami dapat nama
negara ini. Dan pada tahun 1965 kami merdeka, kami tetap menggunakan nama Singapura ini Kota Singa. Dan pada tahun 1972 diresmikannya patung singa, kepalanya singa dengan ekor ikan, karena ekor ikan melambangkan laut. Kepala singa, ekor ikan. Jadi begitulah kami dapat ikon ini diresmikan di muara Singapore River. Dia membelakangi 8 jembatan yang terletak di permukaan Singapore River. Singapore River itu merupakan sungai yang penting, yaitu dia memisahkan pusat keuangan Singapura, perkantoran perbankan kita dengan perkantoran pemerintah. Jadi begitu resmikannya patung singa ini, tentunya dia menarik perhatian orang yang datang ke Singapura ingin berfoto di sana kan. Jadi di tahun 1980-an ketika ekonomi Singapura mulai baik, nah ekonomi mulai bagus, mobil banyak kan. Nah mobil banyak, di jembatan-jembatan yang dibangun pada masa penjajahan Inggris itu tidak terlalu lebar, jadi sering macet. Nah oleh karena macet itulah kita bangun jembatan ke-9 di tahun 1996. Nah jembatan ke-9 ini ternyata menutup pemandangan singa, sehingga feng shui Singapura tidak bagus. Jadi kata ahli feng shui, ini feng shui tidak bagus, singa ini ketutup pemandangannya, jadi harus dipindahkan ke luar jembatan. Nah karena percaya dengan feng shui inilah, jadi Bapak Lee Kuan Yew pindahkan dia pada tahun 2002 ke posisi sekarang ini, dipindahkan dari bawah jembatan. Jadi singa ini setiap tahun disemir, dicat dengan biar dia bagus, sehat, dan dari mulutnya itu dia meluncurkan air. Jadi karena dia hoki, airnya juga air hoki, gitu ya. Tapi jangan minum lah Bapak Ibu, air laut nanti ya. Nah, jadi patung singa ini setinggi 8 meter, dibangun oleh seorang seniman artis yang namanya Lim Nang Seng dengan 2 orang putranya. Jadi begitulah ya, patung Merlion ini sudah menjadi ikon Singapura dari tahun 2002, 15 September, hari yang sama diresmikan oleh Bapak Lee Kuan Yew. Jadi ketika Bapak Lee Kuan Yew meninggal dunia di tahun 2015, jadi perjalanan berkabung dia ke funeral hall-nya, dia mayatnya itu melewati patung singa ini. Dan waktu itu hujan lebat, gelap, jadi kelihatannya seperti singanya juga sedih begitu. Jadi 8,5 meter direka oleh 3 orang bapak artis, yaitu Bapak Lim Nang Seng dengan 2 orang putranya. Nah Bapak Ibu, mohon nanti kayak tadi Bapak Ibu ya. Nah mungkin kalau Bapak ini supir kita turun, seringkali dia harus pergi. Jadi saya janjian Bapak Ibu jam sekian kembali, Bapak Ibu bantu saya kumpul di bawah jembatan. Nanti Bapak Ibu sudah kumpul, kita panggil dia berhenti, naik terus jalan, nggak boleh tunggu di sana mobilnya. Ya Bapak Ibu ya, mohon ya. Kita kira-kira 20 menit cukup? Ya 20 menit. Barang kita gimana? Barangnya kan nanti kita balik ke mobil ini. Enggak, maksudnya aman. Mendekat Pak, nggak usah jalan jauh kayak tadi. Ini adalah jalan untuk balap mobil. Jadi waktu bulan September, jalan ini semua di sini tutup untuk digunakan untuk balap mobil. Oke, Suntec City. Dan sebentar lagi kita akan turun Bapak Ibu, siapkan topi dan payung. Panas ya, karena cuaca memang fokusnya itu beberapa minggu ini cuaca agak panas. Jadi ini namanya Esplanade, gedungnya seperti durian ya. Dia membentuk 2 lentera kaca, tapi kaca membuat bangunan sekitarnya silau sehingga dia tambah 7.000 helai kaca aluminium yang berbentuk persegitiga mengambil sinar matahari. Sebelah kiri Bapak Ibu lihat itu dia Marina Bay Sands, dan gedung yang berbentuk seperti tangan terbuka itu adalah Art Science Museum. Nah itu dia patung singanya kan. Oke Bapak Ibu turun, kali ini juga kita grup foto. Kemudian selesainya kita nanti berkumpul di bawah jembatan ini Bapak Ibu ya, di bawah jembatannya, jangan di atas.